Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizka Khairani di Rizka TV tentunya. Sudah 1 minggu saya nggak posting apa-apa di YouTube, dan kali ini kita akan coba buat video lagi yang semoga tontonan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Selamat menonton. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Di tengah maraknya banyak video-video atau film-film horor di luar sana yang mungkin sebagian kita menganggap bahwa film horor tersebut merupakan hanya sebuah film, bisa itu membuat kita yang nonton jadi sebuah hiburan belaka. Tapi yang jelas di balik sebuah film horor tersebut ada efek-efek lainnya yang mungkin itu merupakan sebuah efek negatif bagi para penonton video horor tersebut. Di tengah banyaknya video-video horor yang mungkin bisa dengan mudahnya kita dapatin dengan adanya YouTube, padahal video horor ini merupakan salah satu adegan atau film yang banyak sekali syaratnya tuh di KPI. Mereka harus bisa lulus sensor atau sebaiknya, karena ini menyatakan bahwa film horor tersebut mempunyai efek negatif seperti itu, bukan hanya saja hiburan. Nah, mungkin bagi kalian pecinta film horor, walaupun itu cuma hiburan, pasti mungkin sebagian ada terdampak efek-efek negatifnya. Nah, kita di sini mau bicarain efek-efek negatifnya. Apa aja sih efek-efek negatif dari nonton video horor? Oke, yang pertama itu adalah sulit membedakan yang mana khayalan, yang mana realita. Nah, mungkin ini efek yang ditimbulkan dari film-film horor mungkin lebih kebanyakan pada anak-anak ya guys. Mungkin anak-anak belum paham tentunya, mereka belum mengerti mana yang realita, mana yang bukan. Mereka tuh hanya sekedar nonton aja. Mungkin dengan menonton video horor mereka tuh sampai kebayang, mungkin bukan cuma anak-anak, kadang kalian juga ngerasain nggak kalau udah nonton video horor tapi kalian masih masih nggak bisa bedain yang mana yang realita, yang mana yang nggak mungkin aja kayak sosok pocong. Kenapa tuh sosok pocong tuh harus dibungkus kain kafan putih kemudian diikat kepalanya? Kenapa sosok kuntilanak tuh bolong, atau sosok kuntilanak tuh bunyinya kayak seperti itu? Atau juga kenapa, dan masih banyak lah kenapa yang lainnya yang mungkin itu di-create atau dibuat semenarik mungkin perfilman tersebut supaya untuk ditanamkan ke penonton bahwa film horor tuh seperti ini, yang padahal mungkin bisa jadi itu salah besar seperti itu, kayak suster ngesot dan sebagainya. Dan bagi mungkin bukan cuma anak-anak ya, karena kita kadang film horor tersebut sangat berdampak pada kita yang nonton, karena terekam oleh pikiran kita, kemudian karena kita nonton film horor tersebut kita bisa membayangkan bahwa memang ada seperti bisa jadi kayak mungkin dia ada yang lewat, padahal tuh bukan apa-apa, cuman itu terdampak karena kita nonton film horor tersebut. Contoh kecilnya aja itu bisa jadi tumbuh rasa-rasa ketakutan seperti itu. Nggak bisa jauh-jauh, kadang-kadang kita kalau mau ke kamar mandi itu abis kita nonton film horor, karena malam itu jadi kebayang kita bangunin orang dulu karena udah sakit, mau ke kamar mandi aja takut. Seperti itu adalah salah satu dampak dari kita menonton film horor guys.
seperti itu. Dampak dari film horor ini itu ada menimbulkan kecemasan dan fobia, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mau ke kamar mandi aja kadang kita ngerasa takut seperti itu, kita harus ditemenin. Kadang kita padahal di dinding kamar mandi itu mungkin ada coret-coretan atau apa, cuman kita kebayangnya itu adalah sosok-sosok makhluk halus, mungkin ada suara-suara apa di luar sana, kita ngerasa bahwa itu ada yang gangguin kita, dan masih banyak yang lainnya. Itu semua adalah dampak dari kita nonton film horor, guys. Jadi bagi kalian yang punya, mungkin ada sebagian orang yang nonton film horor itu biasa aja, jadi hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana potensi kita menonton film horor. Kadang walaupun kita berdampak negatif seperti fobia dan rasa kecemasan yang berlebihan, mungkin ada sebagian orang lagi yang enggak, dan malahan biasa aja, karena mereka tuh mengerti yang mana realita dan yang mana yang enggak, seperti itu. Yang ketiga itu adalah gangguan tidur, guys. Gara-gara kita nonton film horor, kadang-kadang kita susah tidur karena kebayang terus film yang kita nonton tadi, seperti itu. Agak susah karena film horor tuh dia cuman bukan visual aja, audio visualnya juga ngeri kali. Kadang ada suara-suara apa tuh besar yang bikin hati kita kejut-kejut seperti itu. Tuh membuat kita kadang-kadang nggak bisa tidur. Itu yang aku alami sih kalau abis nonton film horor, agak susah tidurnya. Kadang kadang ketakutan itu muncul karena film horor itu kan dia malam, jadi kadang kita malam tuh susah tidur karena kebayang film horor tersebut, karena kejadiannya itu otomatis malam, kejadiannya gelap, kadang-kadang gelap, berasap-asap, pokoknya suasananya seperti itu. Jadi karena malam mungkin itu juga berefek bagi kita, jadi kita agak susah tidurnya. Jadi film horor tuh mengganggu waktu tidur kita, seperti itu efek sampingnya, selain yang aku sebutin tadi, seperti itu. Kadang tidur sendiri juga susah ya kan, harus ada yang temanin, seperti itu. Itu kalian anggap sebagai hal yang biasa aja, tapi itu juga merupakan efek bagi kalian yang nonton film horor kadang-kadang. Tapi beda orang beda ya, guys. Efek samping yang terkena dari film horor. Kadang orang biasa aja, kadang seperti kadang seperti yang aku sebutin tadi, kadang juga setelah nonton video horor orang tersebut nggak berani lagi nonton. Pokoknya itu tergantung dengan personality kita masing-masing, seperti itu. Kalian sendirilah yang tahu pribadi kalian seperti apa. Tapi di sini aku hanya sebutin sekilas saja apa aja ya, mungkin kalian sebelum nonton video horor tersebut kalian mikir-mikir dulu, kalian takut yang seperti itu, ya lebih baik nggak usah. Film horor tuh enak kok, silakan, yang menonton silakan ya, yang nggak usah, jangan misal gara-gara ada trending atau filmnya bagus, kalau kalian ngerasa diri takut ya nggak usah, karena itu ganggu diri kalian sendiri juga. Walaupun orang ngomongin ini itu filmnya bagus, filmnya ini itu, ya kalian nggak usah nonton, karena kalian anggapnya itu kan buat kalian takut, nggak bisa tidur. Belum lagi imajinasi kalian menghayal yang bukan nantinya, kan kalian juga yang susah, seperti itu, guys. Jadi kalian sendiri yang tahu diri kalian, karena setiap orang tuh beda-beda ya, seperti yang saya bilang tadi. Efek menonton film horor yang lainnya itu, yang keempat itu adalah menimbulkan perilaku agresif. Mungkin itu lebih ke anak-anak juga kali ya, karena menurut pengalaman gue sendiri tuh, pas gue nonton film horor itu, dia bukan cuman film horor aja yang ditunjukin, tapi ada film-film dewasanya sedikit, ada kekerasan,
seperti membunuh atau yang lain-lainnya yang mungkin gak bisa ditonton oleh anak-anak. Itu biasa memunculkan sifat agresif si anak, dan dia apa, kita dengan seringnya menonton film-film kayak kekerasan atau film-film untuk mencederai atau physically, karena kita terus menonton, maka itu seperti apa tuh, dianggap biasa bagi mereka. Kayak membentak orang tua tuh, dulu tuh zaman dulu bentak orang tua aja udah ini ya, dianggap nggak baik. Tapi sekarang coba ya, orang bentak orang tua tuh kayak biasa aja seperti itu. Kenapa? Itu karena film-film sekarang itu ya seperti itu, yang mereka nonton tuh banyak yang seperti durhaka kepada orang tua seperti itu. Yang mereka lihat itu ditanamin di perspektif mereka bahwa itu adalah hal yang biasa, yang padahal itu sama sekali nggak bisa dilakuin seperti itu. Walaupun mereka tahu itu dosa, tapi karena mereka lihat itu lebih terpapar daripada diajarin oleh guru-gurunya mungkin di sekolahnya atau apa. Kalau ini nggak boleh, tapi nyatanya apa yang dilihat sama mereka itu, yang ditonton yang berulang-ulang, itu mereka anggap itu udah hal yang biasa. Jadi mereka dalam untuk melakukan itu ya mereka anggap biasa juga seperti itu. Makanya di televisi itu ada aturannya kan, misalnya ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa, ini 17 tahun ke atas, ini harus dibimbing orang tua nontonnya. Kan ada di TV, kok kalian lihat di ujung tuh itu ada dibuat sama pertelevisian. Itulah kenapa fungsinya peraturan sebelum membuat perfilman seperti itu karena pasarnya juga beda, karena dampak yang ditimbulkan oleh film itu sangat besar guys. Makanya kalian tuh kalau nonton film tuh jangan, kalau memang gak baik bagi nilai-nilai sosial, ekonomi, atau nilai-nilai agama ya jelasnya, itu kalian jauhi aja. Atau kalian, walaupun kalian nonton film kah, kan kita nonton film kah, jadi gimana, kan kita nggak bisa, ya udah berarti kalian harus membentengi diri kalian lah. Bagaimana kalian setelah nonton itu, karena udah berulang nonton itu nggak baik, harus tetap nggak baik, bukan gara-gara kalian nonton itu malah kalian sendiri sikapnya tidak baik guys, seperti itu ya guys. Ini mungkin efek yang terakhir, yaitu efeknya itu melekat di ingatan. Nah setelah kita kan, itu mungkin kesimpulan dari beberapa efek samping yang lainnya ya, yang udah gue sebutin tadi. Itu ada efek melekat di ingatan karena ya namanya juga panca indera kita udah nangkap itu dari mata, kemudian diterjemahkan di ingatan, disimpan di memori tentunya. Apalagi suaranya suara besar-besar kayak tuh gereng-gereng, kejut kita kan. Jadi karena melekat di ingatan itu mungkin sebagian orang nggak bisa tidur seperti yang aku bilang tadi, ingat yang bukan-bukan, kesana kesini ada yang lewat padahal bukan, ada gambar yang bukan di dinding, dianggap bahwa itu adalah gambar sosok makhluk halus, matanya merah lah, inilah macam model. Jadi bagi kalian yang mungkin nonton film horor, dibentengi dulu lah diri kalian. Jangan, ini gue bikin video ini karena banyaknya video horor guys di luaran sana. Karena televisi itu membatasi, mereka mempunyai syarat-syarat tertentu supaya film horor itu layak ditonton di televisi. Apalagi sekarang udah ada YouTube kan, jadi mungkin sebagian orang nge-YouTube aja, tapi mereka nggak ngerti bahwa kalau mistis gini nggak boleh tayangin yang gini gitu.
salah satu contohnya tuh nggak boleh tayangin kayak mayat kubur bangkit gitu kan. Kadang film horor sekarang itu nggak pedulin syarat-syarat tersebut karena ada channel YouTube mereka tuh lebih, karena kan nggak, segmentasinya bukan pertelevisian, jadi hanya untuk YouTube mereka sendiri. Jadi mereka YouTube tuh kan kita bebas aja guys, asalkan YouTube kita menarik banyak orang, dan mereka boleh aja, karena kan yang mereka kejar adalah money guys, money yang mereka kejar. Mungkin dengan kalian nonton video ini setidaknya menambah wawasan kalian, mengedukasi kalian, dan memberi manfaat tentunya untuk yang nonton video ini. Terima kasih yang udah setia untuk nonton video-video sebelumnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video kali ini. Mungkin kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih udah menonton video ini.